Muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada sahibul bait, keluarga besar Al-Akh Bapak Haji Ahmad Raqib, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia rahmat dan barakah pada keluarga, usaha dan tempat tinggal beliau. Puji dan syukur tidak henti-hentinya selalu kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada malam hari ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita tetap dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga niat kita, perjalanan kita dari rumah menuju majelis ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, tidak memperpanjang muqaddimah, malam hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Seperti biasa kajian kita di Jumat pekan pertama ba'da Isya di kediaman rumah Al-Akh Bapak Haji Ahmad Raqib. Materinya membahas kitab yang berjudul Mi'ata Hadisin Mukhtaratin Lirrasuli Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kitab itu ditulis oleh Syekh Abdul Malik Mujahid hafizahullah ta'ala, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terjemahannya ada di tangan saya ini, yaitu 200 petua emas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di dalam buku ini berisi tentang hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertemuan kita bulan yang lalu, kita telah menuntaskan hadis yang pertama. Hadis yang diberi judul oleh muallif, oleh penulisnya, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Itu sudah kita bahas dan sudah kita tuntaskan bulan yang lalu. Hari ini tentunya kita akan beranjak ke hadis nomor 2. Hadis yang diberi judul oleh penulisnya, bukan penampilan dan harta yang menjadi patokan, tapi hati dan amalan. Ya. Jadi hadis yang nomor 2 yang akan kita bahas malam hari ini diberi judul oleh penulisnya, bukan penampilan dan harta yang menjadi patokan atau ukuran, tapi hati dan amalan. Bagaimana bunyi hadisnya? Mari kita dengarkan bunyi hadisnya. Silakan, mungkin kitabnya bisa pakai yang itu bisa, atau yang ini boleh, terserah. Silakan. Di dalam hadis riwayat Muslim, dalam kitab Sahih Muslim, nomornya 2194. Itu nomor cetakan terjemahan 2194. Adapun kalau nomor aslinya di kitab asli Sahih Muslim, nomornya adalah 2564. Mari kita dengarkan Sahih Muslim 2194 terjemahan. Dari mana hadis itu? Kita dengarkan. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Kita dengarkan baik-baik isi sabdanya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan hartamu. Jelas sekali. Allah tidak melihat bentuk fisik dan hartamu. Allah tidak melihat penampilan dan hartamu. Tetapi yang dilihat, lanjutkan. Tetapi Allah melihat kepada hati dan amalmu. Nah, tetapi Allah melihat hati kalian dan amal perbuatan kalian. Makanya sama penulisnya judulnya adalah bukan penampilan dan harta yang menjadi patokan atau ukuran, tetapi hati dan amalan. Baik, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini bukan hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim, tetapi hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab sunannya dan riwayat Ahmad dalam musnadnya. Baik, intinya isinya sama. Baik, sekarang kita akan bahas dari hadis ini. Tapi sebelum kita masuk kepada faedah yang bisa kita ambil, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari hadis ini, seperti biasa kan, yang kita bahas di awal adalah biografinya. Biografi perawi hadis ini. Orang yang meriwayatkan hadis ini. Bapak Ibu mudah-mudahan masih ingat siapa nama sahabat yang membawa hadis ini. Namanya siapa tadi? Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya, diperhatikan baik-baik. Ya, ulang lagi hadisnya. Itu nama sahabatnya. Ulang lagi, baca dari awal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya. Ya kan, Abu Hurairah. Makanya kalau ditanya siapa perawi hadis ini, pembawa hadis ini, Abu Hurairah radhiyallahu an. Makanya nanti yang akan kita bahas, yang pertama dulu adalah dan paling utama biografi ringkas Abu Hurairah. Kalau bulan yang lalu hadis nomor 1 biografi ringkas Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang menyampaikan hadis tentang innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu bergantung niatnya. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu an. Lah hadis nomor 2 ini Abu Hurairah. Siapa beliau ini? Ringkas saja Bapak Ibu. Gak terlalu panjang. Yang penting panjenengan tahu ketika Bapak Ibu membaca hadis dari Abu Hurairah, panjenengan sudah paham siapa beliau ini. Makanya kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kita bisa mencintai, menyayangi para sahabat Nabi, generasi terbaik, kalau kita tidak kenal siapa mereka. Minimal biografi ringkas. Nama aslinya siapa, masuk Islamnya kapan, terus ciri-cirinya itu apa, meninggalnya kapan. Intinya itu, ringkas. Jadi supaya kita tambah cinta lagi dengan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Baik, kita bahas sekarang Abu Hurairah, biografi ringkas. Nama aslinya Bapak Ibu bukan Abu Hurairah, bukan. Nama aslinya bukan Abu Hurairah. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu an. Ingat-ingat ya, Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu an. Beliau memiliki kunyah Abu Hurairah sebagaimana kebiasaan Nabi dan para sahabat, bahkan itu termasuk sunnah, disunahkan kita ini memakai atau memiliki kunyah. Kunyah itu nama julukan, nama panggilan. Kalau laki-laki diawali dengan Abu, kalau wanita diawali dengan
Ummu. Nama panggilan ini, Abu atau Ummu ini, bisa dinisbatkan kepada nama anak. Bisa. Anak pertama boleh, anak kedua boleh. Bahkan kalau tidak memiliki keturunan, bisa memakai nama keponakan, karib kerabat. Seperti Aisyah radhiyallahu anhuma. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anhuma, istri Nabi, beliau punya kunyah, Bapak Ibu. Nama beliau itu kunyahnya adalah Ummu Abdullah atau Ummu Abdillah, Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Lu memangnya Aisyah punya anak namanya Abdullah? Enggak. Nabi menikahi Aisyah kan tidak punya keturunan. Semua keturunannya Nabi itu kan dari rahimnya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Sedangkan Aisyah dinikahi umur 9 tahun, menjadi janda umur 18 tahun. Jadi Aisyah itu jadi janda umur 18 tahun. Rasul wafat 63. Jadi Nabi wafat usia 63, Aisyah itu usia 18 tahun. Gitu ya. Bapak Ibu sekalian, dan beliau tidak memiliki anak. Aisyah berkata kepada Rasulullah, aku pengen memiliki nama panggilan seperti istri-istrimu yang lainnya. Kan istri Nabi beberapa pakai nama kunyah. Contoh, Ummu Salamah. Contoh lagi, Ummu Habibah. Nama aslinya Romlah. Nama aslinya. Tapi punya julukan Ummu Habibah. Aisyah pengen seperti itu. Maka Nabi menyuruh Aisyah untuk memakai nama keponakannya. Siapa memang keponakannya? Abdullah. Lah Abdullah ini anaknya siapa? Anaknya Asma. Siapa Asma itu? Dulur kandung, saudara kandungnya Aisyah radhiyallahu anhuma. Jadi Asma dengan Aisyah itu saudara kandung. Asma dinikahi oleh seorang laki-laki namanya Zubair. Lalu punya anak dikasih nama Abdullah. Maka anak itu bernama Abdullah bin Zubair. Karena bapaknya namanya Zubair. Ibunya anaknya Abu Bakar, saudara kandungnya Aisyah. Paham sampai di sini? Baik. Jadi keponakannya Aisyah berarti Asma itu iparnya Rasul, ipar Nabi. Baik. Jadi boleh seperti itu, boleh, nggak apa-apa memakai nama keponakan. Terus Abu Hurairah ini kembali ke materi kita. Apakah punya anak namanya Hurairah? Kok disebut Abu Hurairah? Tidak, Bapak Ibu. Beliau tidak punya anak namanya Hurairah. Terus kenapa kok memakai kunyah Abu Hurairah? Karena beliau menyukai hewan kucing. Bahkan beberapa kali Abu Hurairah seringkali membawa kucing kecil yang diletakkan di sakunya. Maka Nabi yang berkata kepada Abu Hurairah, anta abahir, kamu ini bapaknya kucing. Jadi Nabi itu yang ngasih julukan. Jadi Abu Hurairah itu artinya bapaknya kucing. Loh nggak apa-apa Ustadz ya, kunyah itu pakai nama hewan. Boleh, nggak apa-apa. Makanya panjenengan boleh kalau misalnya pakai nama hewan, tapi hewan-hewan yang bagus-bagus ya. Jangan hewan yang jelek-jelek ya. Yang lucu, yang bagus itu boleh. Seperti kucing, boleh. Kelinci, boleh. Apa-apa. Ya, kelinci kan gitu ya. Kan lembut kan gitu ya. Baik. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Jadi nama aslinya siapa Abu Hurairah? Abdurrahman bin Sakhar. Nyala ini, nyala. Nggak nyala ini. Matiin. Iya. Baik. Oh iya mati. Baterainya apa? Ya. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar. Kunyahnya Abu Hurairah. Beliau masuk Islam
tahun 7 Hijriah. Ketika perang Khaybar tahun 7 Hijriah. Sedangkan Nabi wafat tahun 11 Hijriah. Ya. Berarti saya mau tanya kepada panjenengan, kalau Abu Hurairah itu masuk Islam tahun 7 Hijriah, Nabi wafat itu 11 Hijriah, berarti Abu Hurairah mendampingi Rasul berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun Bapak Ibu mendampingi Nabi. Ibarat anak kuliah S1. Masuk Islam tahun 7 Hijriah. Rasul meninggal 11 Hijriah. Coba. Berarti cuma 4 tahun ketemu Nabi. Tapi Bapak Ibu maaf, sekalipun 4 tahun bersama Nabi, jangan meragukan kemampuan ilmu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu an termasuk sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Paling banyak. Bahkan kalau mau dibuat nominasi, ranking teratas Abu Hurairah itu. Teratas. Yang paling banyak menghafalkan hadis-hadis Nabi. Sampai berapa Ustadz totalnya? Dalam sejarah disebutkan tidak kurang 5.300-an hadis hafal Abu Hurairah. Bayangkan, padahal 4 tahun bersama Nabi. Tapi hafal 5.300-an hadis. Saya tanya sama panjenengan. Panjenengan sekarang usia berapa? Sudah berapa hadis yang dihafalkan? Oh, ya. Belajarnya sudah berapa tahun? Ya. Itu ya. Sampai bukunya itu aja sudah berjilid-jilid. Ya. Alhamdulillah Ustadz, saya hafal beberapa di antaranya innamal a'malu. Sudah, ya, nggak apa-apa ya. Pelan-pelan Bapak Ibu sekalian, tolong dihafalkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita lanjutkan. Bapak Ibu sekalian, kata para alim ulama, jangan meragukan kemampuan keilmuan Abu Hurairah. Mana dalil yang menunjukkan akan hal ini? Abu Hurairah itu orang yang semangat belajar menghafalkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana ada Rasul, di situ ada Abu Hurairah radhiyallahu an. Silakan dibuka Sahih Bukhari. Nomornya Sahih Bukhari nomor 85. Bukhari nomor 85. Nomor aslinya 119. Bukhari nomor 85. Itu nomor cetakan terjemahan. Kalau nomor asli 119. Ayo dibaca dari Abu Hurairah. Silakan. Dari Abu Hurairah katanya, saya berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terus. Wahai Rasulullah, saya banyak menerima hadis dari Anda. Tetapi saya banyak lupa. Baik, ya. Coba agak dijauhkan dikit aja supaya nggak pecah ya. Ulang lagi, wahai Rasulullah. Wahai Rasulullah. Ya, silakan. Wahai Rasulullah, saya banyak menerima hadis dari Anda. Terus. Tetapi saya banyak lupa. Saya sering menerima hadis dari Anda, tapi saya banyak lupa. Terus apa kata Nabi? Lanjut. Sabda beliau, singkapkanlah jubahmu. Singkapkan jubahmu. Ya, saya pakai yang itu aja. Antum pakai yang ini. Saya pakai itu. Gak apa-apa. Saya pakai itu. Biar lancar. Nah, saya pakai itu. Nah, ya, baik. Ya. Wahai Rasulullah, saya sering menghafalkan hadis dari Anda, tapi saya sering lupa. Ya, saya sering lupa. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau begitu singkapkan jubahmu. Silakan, lanjut. Lalu singkapkan jubahku. Terus. Kemudian Rasulullah menyauk dengan kedua belah tangannya. Jadi Nabi menyauk-nyauk jubah Abu Hurairah radhiyallahu an. Jadi andai kata di depan saya ini jubah, itu disauk-sauk begini. Ya, disauk-sauk. Sambil Nabi mengatakan, silakan. Dan berkata, apa itu? Kumpulkanlah. Kumpulkanlah ya Allah, kumpulkan.
Terus kemudian? Lalu kukumpulkan, dan sesudah itu aku tidak pernah lupa lagi. Lalu Nabi menyuruh agar Abu Hurairah memakai jubah itu. Setelah itu aku tidak pernah lupa lagi hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul ini Bapak Ibu sekalian, ya. Nabi jubahnya Abu Hurairah disauk-sauk. Anda nggak bisa niru kayak gini, nggak bisa. Ya, terus kemudian disauk-sauk gini, kumpulkan. Ya tetap, ya. Itu nggak bisa. Ini salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, ada satu buku bagus judulnya 100 Mukjizat Rasulullah. Nabi itu mukjizatnya bukan satu aja, Al-Quran. Nabi itu punya 100 mukjizat dari Allah Azza wa Jalla. 100, bayangkan. Tangan Nabi bisa memancarkan air atas izin Allah. Nabi membelah bulan dengan tangannya, dengan jarinya atas izin Allah. Loh coba. Terus kemudian banyak sekali mujizat. Mujizat yang Allah berikan. Termasuk ini tadi. Nabi menyauk-nyauk jubah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lalu Nabi mengatakan kumpulkan. Lalu dipakai jubah itu oleh Abu Hurairah sehingga beliau tidak lupa lagi. Saya tambahkan lagi satu dalil. Coba dibuka Sahih Bukhari nomornya 84. Mundur. Tadi kan 85. Sekarang 84. Nomor aslinya 118. Ayo dibaca nomor 84. Cetakan terjemahan. Silakan. Nomor asli 118. Tafadhol. Diceritakan oleh Abu Hurairah. Orang mengatakan Abu Hurairah paling banyak meriwayatkan hadis. Terus. Kalau tidaklah karena 2 ayat dalam Al-Quran, niscaya saya tidak akan meriwayatkan hadis. Terus. Kemudian dan membaca ayat. Dia membaca. Kemudian. Sesungguhnya. Ulang lagi. Kemudian dia membaca. Kemudian dia membaca ayat. Apa itu? Sesungguhnya mereka yang menyembunyikan keterangan dan pimpinan yang kami turunkan sesudah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab, mereka itu dikutuk oleh Allah dan oleh orang-orang yang turut mengutuk. Terus. Kecuali mereka yang taubat, mengadakan perbaikan dan menjelaskan kembali keterangan-keterangan Allah, maka tobat mereka itu akan kuterima. Terus. Aku maha menerima tobat lagi maha penyayang. Surat apa itu yang dibaca Abu Hurairah itu? Surat Al-Baqarah ayat 159 sampai 160. Baik, kata Abu Hurairah, kalau bukan karena ayat ini, Al-Baqarah 159 dan 160, maka aku tidak akan menghafalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena ayat ini, maka aku takut, yaitu untuk aku takut untuk tidak menghafal kalau aku tidak menghafalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ayat ini ancaman bagi mereka yang suka menyembunyikan ilmu. Jadi orang kalau tahu ilmu tapi disembunyikan, ancamannya dikutuk oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya Abu Hurairah takut karena ayat ini sehingga beliau meriwayatkan hadis Nabi. Terus lanjut, belum kelar ini. Lalu Abu Hurairah meneruskan, saudara-saudara kita para muhajirin sibuk dengan perniagaan mereka di pasar-pasar. Saudara-saudara kita dari kalangan muhajirin siapa? Orang-orang Mekah. Mereka sibuk dengan dagang. Sedangkan kalau Ansor, sahabat yang ada di Madinah, silakan. Dan saudara-saudara kita kaum Ansor sibuk dengan urusan harta kekayaan mereka masing-masing. No, orang-orang Mekah, sahabat Nabi yang dari Mekah sibuk dagang. Sahabat Nabi yang dari Madinah sibuk dengan harta mereka. Sedangkan aku, kata Abu Hurairah, lanjut. Tetapi saya selalu mengikuti Rasulullah kemana-mana. Di mana ada Rasul, di situ ada Abu Hurairah. Yang lain sibuk dagang, yang lain sibuk dengan harta. Abu Hurairah, apa itu ya? Kalau bahasa kletek, ngintil terus. Saya nggak tahu bahasa di sini apa. Di mana ada Rasul, di situ ada Abu Hurairah radhiyallahu an. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu an benar kalau begitu banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, makanya kata para alim ulama. Nah ini, apa kata para ulama?
Barang siapa yang mencela Abu Hurairah, siapa yang mencaci maki Abu Hurairah, maka Islamnya dipertanyakan, Bapak Ibu sekalian. Ya, Islamnya dipertanyakan. Mungkin ekonya atau reverbnya dikurangi. Ya, ini pengalaman sound system saya. Ya, bassnya aja dinaikkan dikit, ekonya dikurangi, reverbnya. Ini pernah jadi operatornya misalnya. Ya. Baik, ya. Baik. Ekonya masih tinggi, ya. Ekonya tinggi. Baik. Kita lanjutkan. Tinggi. Ya, sudah kecil ya. Baik. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi kesimpulannya adalah kata para ulama, siapa yang membenci Abu Hurairah, siapa yang mencela Abu Hurairah radhiyallahu an, maka Islamnya dipertanyakan. Loh kok bisa? Apa kaitannya dengan Islamnya dipertanyakan? Kata para alim ulama, bagaimana dia bisa belajar Islam dengan baik? Lawang orang yang paling banyak meriwayatkan hadis saja sudah dihina, dicaci maki, dicela. Nggak mungkin. Lawang kita kalau baca kitab-kitab hadis, ini di depan kita ini kitab-kitab hadis ini. Ada Tirmidzi, lalu sampingnya itu warna hijau insya Allah Ibnu Majah itu. Lalu kemudian saya bawa ada Sahih Muslim. Lalu mungkin ada Abu Dawud. Semua kalau kita buka, nama Abu Hurairah menghias di kitab-kitab itu. Sekali buka Abu Hurairah, buka lagi Abu Hurairah. Semuanya Abu Hurairah. Karena paling banyak meriwayatkan hadis. Lah kalau orang yang paling banyak meriwayatkan hadis sudah dihina, dicaci maki, bagaimana dia bisa belajar Islam dengan baik? Tentunya nggak akan pernah bisa. Makanya Islamnya dipertanyakan. Memangnya siapa yang membenci Abu Hurairah, suka mencela Abu Hurairah? Ya jawabannya cuma satu Bapak Ibu. Tidak lain dan tidak bukan orang-orang Syiah Rafidhah dan kaum Zindiq. Ya, siapa Zindiq? Zindiq itu orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Makanya Bapak Ibu, saya nukil perkataannya Imam Abu Zur'ah rahimahullah. Beliau mengatakan dalam kitab Al-Kifayah fi ilmi riwayah, halaman 48. Apa kata beliau? Idza ra'aitar rajula. Ya. Idza ra'aitar rajula yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq. Jelas sekali apa kata beliau. Apabila engkau mendapati orang yang mencela salah satu sahabat Nabi, mencela, gak harus semua, salah satu aja dicela, maka ketahuilah dia adalah zindik. Apa itu zindik? Munafik, Bapak Ibu. Ya, makanya Bapak Ibu kalau ingin tahu ciri-ciri orang munafik adalah orang yang suka menghina, mencela para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ya, baik. Terakhir biografi Abu Hurairah sebagai penutup singkat aja. Beliau Bapak Ibu sekalian wafat pada tahun 57 Hijriah. Wafatnya 57 Hijriah. Masuk Islam 7 Hijriah. Wafatnya 57 Hijriah. Usia berapa Ustadz? Usia ketika wafat 80 tahun. Berarti kalau gitu Ustadz, beliau pas masuk Islam tinggal dikurangi aja. Berarti kurang lebih umurnya 30 tahunan. Umurnya 30 tahunan masuk Islam, meninggalnya umur 80 tahun. Ya, kan masuk Islam 7 Hijriah, meninggalnya 57 Hijriah. Lah saat meninggal umur 80, tinggal dikurangi aja. 80 dikurangi 57. Ya sekitar 30-an lah. 30 sekian, kurang lebih. Itu masuk Islam, meninggal 50 tahun setelahnya. Baik. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah melapangkan surganya untuk sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dan semoga kita semangat mengikuti jejak beliau radhiyallahu anhu. Baik. Sekarang kita akan bahas hadis tadi yang kita dengarkan.
Bisa diulang lagi hadisnya yang Sahih Muslim tadi? Nomor berapa? Ya, Sahih Muslim. Nomor berapa tadi? 2000 Sahih Muslim. Hadis kembali. Ya. Betul, 2194. Jangan ditutup dulu ya. 2194. Kita dengarkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Silakan, kita pengen tahu isinya lagi. Silakan. Ya, silakan. Katanya Rasulullah SAW bersabda, apa isi sabdanya? sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan hartamu. Allah tidak melihat penampilanmu. Allah tidak melihat rupa dan hartamu. Lanjut. Tetapi Allah melihat kepada hati dan amalmu. Tetapi yang menjadi patokan ukuran adalah hati dan amalan. Hadis ini mengandung beberapa pelajaran, Bapak Ibu. Apa pelajarannya? Satu, pelajarannya ini. Pelajaran yang pertama. Pelajaran yang pertama adalah, nah ini harus ditanamkan baik-baik. Pelajaran yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat penampilan fisik. Allah tidak melihat penampilan fisik kita. Gantengnya, cantiknya, enggak. Bukan itu yang dilihat oleh Allah. Akan tetapi objek utama pandangan Allah, objek utama yang dilihat oleh Allah adalah hati dan amalannya. Percuma ganteng tapi kalau amalannya maksiat. Percuma cantik tapi kalau perilakunya, adabnya, akhlaknya jauh dari Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah tidak lihat gantengnya, Allah tidak lihat cantiknya, Allah tidak lihat sogehnya, kayanya, enggak. Yang dilihat oleh Allah hatinya orang itu dan amalannya. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya minta maaf ya, betapa banyak orang di luar sana mereka semangat yaitu perhatian dengan wajah dan penampilan fisiknya dengan melakukan segala macam cara. Ya. Mulai dari perawatan wajah, mulai dari rajin nge-gym. Ya, seperti itu ya. Mulai dari pokoknya macam-macam. Ya, apalagi wanita, gitu ya. Mulai dari perawatan wajah, perawatan badannya, laki-laki juga begitu, penampilannya harus matching antara atasan, yaitu bagian pakaian atas dengan pakaian bawahannya dan seterusnya. Yang diperhatikan itu cuma penampilannya. Ya. Ikut modeling, ikut macam-macam lah. Tapi mereka tidak pernah memperhatikan, menghias hatinya, Bapak Ibu sekalian. Padahal yang dilihat oleh Allah itu hati dan amalannya. Bukan ketampanan, kecantikan, penampilan, rupa, dan hartanya. Bukan. Allah nggak butuh itu semua. Allah nggak butuh. Itu materi yang pertama. Mohon maaf, pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua. Nah, mulai meruncing ini. Mulai kita tingkatkan. Pelajaran yang kedua. Mohon maaf Bapak Ibu, tolong diperhatikan baik-baik. Hati seseorang itu akan lurus. Saya ulang. Hati seseorang itu, ya mohon maaf. Hati seseorang itu jika lurus, maksud saya. Hati seseorang itu jika lurus, maka seluruh perbuatannya akan lurus juga. Kalau hatinya itu soleh, amalannya akan soleh. Kalau hatinya itu lurus, amalannya akan lurus. Ya. Jadi baiknya anggota badan bergantung pada baiknya hati kita. Ya. Makanya orang itu kalau lisannya suka berkata yang kotor, yang keluar dari lisannya itu jorok, caci maki, sumpah serapah, suka mengkafirkan, mengkafirkan, ya. Atau mungkin lisannya berkata yang Allah tidak ridho, maka pasti hatinya bukan hati yang lurus. Semua itu bergantung dalam hatinya. Jadi panjenengan kalau lihat seseorang,
Oh, orang ini ria. Orang ini sombong. Orang ini kalau bicara arogan, sombong. Bahasa kletek begedut. Iya. Ono sumbunge wong iki. Iya. Ada anunya. Itu hatinya bukan hati yang soleh. Kelihatan. Jadi panjenengan kalau ingin menilai seseorang, yaitu lihat penampilan luarnya, bagaimana cara bicaranya, perilakunya. Kalau orang itu perbuatannya baik, maka hatinya pasti baik. Hati yang lurus akan mencerminkan amalan yang lurus. Hati yang kotor akan keluar amalan yang kotor. Semua tergantung hatinya. Ustadz ngomong kayak begini, ada dalilnya? Ada. Ayo silakan dibuka dalilnya. Dalilnya Sahih Bukhari. Nomornya 43. Bukhari 43. Nomor aslinya 52. Bukhari nomor 43. Nomor asli 52. Silakan dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Silakan. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu bercerita bahwa dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Baik, tolong nanti dibaca di bagian tengah ke akhir. Tengah ke akhir. Saya bacakan teksnya. Ala wa inna fil jazadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu. Silakan. Ketahuilah, semua raja mempunyai bukan. Bawahnya lagi. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh Ketahuilah bahwa di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Lanjut, silakan baca. Ya, silakan. Ketahuilah di dalam tubuh ada segumpal daging. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh ada segumpal daging. Lanjut. Apabila daging itu baik, maka baik pula lah tubuh itu semuanya. Jelas sekali. Kalau daging itu baik, maka seluruh anggota tubuh yang lain juga baik. Teruskan. Dan apabila daging itu rusak, maka binasa pula lah tubuh itu seluruhnya. Apabila daging itu rusak, maka seluruh tubuhnya ikut rusak. Ala wahiyal qalbu. Apa daging itu? Ketahuilah, daging itu ialah jantung. Hati, Bapak Ibu sekalian. Hatinya baik, sekujur tubuhnya ikut baik. Hatinya rusak, seluruh amalan anggota badannya ikut rusak. Bapak Ibu sekalian, ada orang yang bilang begini sama saya. Mungkin panjenengan sering dapat kalimat seperti ini. Apa katanya? Begini. Ustadz, tidak perlu jilbab itu. Tidak perlu pakai jilbab itu, Ustadz. Tidak perlu. Tidak perlu memelihara jenggot itu, tidak perlu. Sing penting iku hati ini, Ustaz. Ya. Orang itu dilihat hati ini, Ustaz. Percuma cadaran, tapi lisannya suka gunjing orang. Mending aku gak jilbaban, gak cadaran, gak jilbaban. Aku gak tahu ngerasani uang, Ustaz. Wih, ya apa kira-kira Anda jawab kayak begini? Ya. Semua itu, Ustaz, tergantung hatinya. Itu ya. Percuma, Ustaz. Yaitu modelnya saja Islami, tetapi Ustadz maaf, ternyata lisannya kotor, ya, perbuatannya juga yaitu perbuatan maksiat. Mending saya dalam hal ini tidak menjalankan syariat, tapi saya dalam hal ini baik sama orang, hati saya tidak kotor, saya tidak pernah memusuhi orang. Nah, ini ya, Bapak Ibu sekalian, apalagi dia pakai begini. Nabi aja Ustadz bilang, takwa itu Ustadz letaknya bukan di jenggot. Takwa itu letaknya bukan di cadar, bukan di jilbab. Takwa itu Ustadz letaknya di sini, di hati. Oh, iya. Masya Allah, lengkap ini bawa-bawa hadis. Iya. Bapak Ibu, kira-kira jawab orang seperti ini gimana? Gampang jawabannya. Bapak Ibu maaf, orang ini tadi, yang dia sampaikan tadi, dia akan mengatakan, takwa itu letaknya di sini Ustaz, di dada. Takwa itu letaknya di hati Ustaz.
Itu hadis Nabi Bapak Ibu. Hadisnya sahih. Sahih hadisnya. Di mana itu hadisnya? Silakan dibuka Sahih Muslim. Ya. Dibuka Sahih Muslim. Ya. Silakan. Ya, Sahih Muslim. Ketemu ya? Sahih Muslim nomornya 2193. 2193. Kita dengarkan. Di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Kita dengarkan. Muslim 21 berapa tadi? 93. Coba dibuka. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, betul. Ya, silakan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Akhul Muslim. Ya, akhul muslimi. Silakan. Seorang muslim adalah saudara. Seorang muslim adalah saudara bagi sesama muslim. Ya, jadi al muslimu akhul muslim, maksud saya. Al muslimu akhul muslimi. La yadlimuhu wa la yahdhuluhu wa la yahqiruhu. At-taqwa hahuna. Tuh, jelas. Ulang lagi. Karena itu. Ulang lagi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya. Silakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Seorang muslim adalah saudara bagi sesama muslim. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain. Maka karena itu janganlah menganiayanya. Jangan mendoliminya. Nggak boleh. Terus kemudian. Jangan membiarkan dia teraniaya. Jangan membiarkan dia dizolimi. Terus. Dan jangan menghinanya. Jangan menghinanya. Terus. Takwa tempatnya di sini. Nabi bilang. Takwa itu letaknya di sini. Lanjut teruskan. Selain sambil beliau menunjuk ke dadanya 3 kali. Nabi sambil menunjukkan ke dadanya 3 kali. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Berarti yang dipakai orang tadi dalil itu ya cocok. Takwa itu bukan di jenggot, Ustaz. Oh, bener ya, bener. Oh, no, bener ya. Takwa itu bukan di cadar, Ustaz. Bukan. Ya. Takwa itu letaknya di hati. Percuma cadaran tapi lisannya tidak dijaga. Percuma yaitu jenggotan tapi ngebom sana ngebom sini. Ya. Mending saya nggak jenggotan, istri saya nggak pakai cadar tapi lisannya tidak pernah nyakiti orang. Kenapa? Yang dilihat itu hati, Ustaz. Bukan penampilan fisik. Ya. Celana cingkrang tetapi lisannya kotor. Iya. Bapak Ibu sekalian, gimana? Jawabnya gimana? Anda kalau ketemu orang seperti ini gimana? Jawabannya Bapak Ibu sekalian, gampang jawabannya. Apa itu? Jawabannya adalah kembalikan kepada orang itu. Kita katakan, apa yang Anda katakan itu benar dari sisi hadis Nabi. Takwa itu letaknya di hati. Takwa itu letaknya di hati. Terus katakan sama dia yang nomor 2. Andai kata hatimu itu soleh. Andai kata hatimu itu benar. Andai kata hatimu itu lurus. Mestinya melahirkan amal perbuatan yang lurus, yang benar juga. Yang soleh juga. Lalu bacakan yang tadi itu. Bahwasanya kalau hati lurus, maka amalannya, anggota tubuhnya lurus. Kalau hatinya segumpal daging tadi loh, segumpal daging. Kalau segumpal daging itu rusak, maka rusak pula sekujur tubuhnya. Ala wahyal qalbu, segumpal daging itu hati. Maka katakan, kalau memang hatimu lurus, mestinya tidak menyelisih Quran. Anehnya, hatimu kamu katakan lurus, tapi istrimu tidak jilbaban. Berarti menyelisih Quran. Mestinya kalau hatimu lurus, tidak menentang Quran. Karena Quran memerintahkan pakai jilbab. Rasul memerintahkan merawat jenggot. Rasul memerintahkan agar celana, gamis, sarung di atas mata kaki. Bahkan ancamannya kalau menutupi mata kaki neraka. Kalau memang hatimu lurus mestinya tidak menyelisih syariat. Lah terus gimana kalau yang kayak tadi itu? Jenggotan tetapi suka ngerasani orang. Itu bukan salah jenggotnya. Itu salah oknumnya, personnya. Yang salah bukan ajaran Islam.
Yang salah bukan cadarnya, yang salah bukan jilbabnya, yang salah bukan syariatnya Allah dan Rasul, tetapi yang salah orangnya, yang dia rajin taklim tapi tidak diamalkan. Ya itu. Banyak kalau kayak gini, seperti seorang akhwat tanya kepada saya, Ustadz saya tanya gimana solusinya, saya sebagai seorang istri, suami saya ini sering ikut taklim kemana-mana, apalagi kalau datang ustadz-ustadz kibar, ustadz-ustadz besar, ustadz-ustadz tamu, ya dan datang, itu selalu ikut. Bahkan kajian antum juga sering hadir, ustadz-ustadz yang lain, aktif sering ngaji. Tapi maaf Ustadz, suami saya ini sering lihat video porno Ustadz. Sering lihat, seneng taklim, kemana-mana diikuti. Tapi kalau dia lagi sendiri di kamar, itu tak lihat, saya sering gak kurang-kurang nasihati. Suka lihat video porno. Ya apa kalau kayak gini? Ayo. Salah jenggotnya, salah cingkrangnya, salah taklimnya. Enggak, wonge sing salah. Dia taklim tapi tidak masuk ke hatinya. Cuman sekedar nuntut ilmu. Orangnya, oknumnya. Jangan salahkan syariatnya Allah. Kalau memang hatinya bersih, mestinya melahirkan amalan yang bersih. Ya itu. Makanya dalam hal ini jawaban untuk orang tadi, mestinya kalau hatimu itu bersih, maka tidak menyelisihi syariat. Mestinya malah menjalankan syariat. Baik, kita lanjutkan. Sekarang yang nomor 3, Bapak Ibu. Pelajaran yang nomor 3. Pelajaran yang nomor 3. Ya, pelajaran nomor 3. Minta tolong ada obat merah enggak? Obat merah. Apapun itu, betadine atau apapun. Ada enggak? Ada ya? Ada. Minta tolong. Yang nomor 3 Bapak Ibu sekalian, yang nomor 3, yang kita ambil pelajarannya adalah yang ketiga, perbuatan dosa itu, nomor 3 ini ya, perbuatan dosa bisa menjadikan hati manusia menjadi hitam. Dosa itu bisa menjadikan hati manusia menjadi hitam, Bapak Ibu sekalian. Jadi hitam. No. Mana dalilnya? Buka Ibnu Majah. Bawa enggak Ibnu Majah? Saya bawa kok. Ibnu Majah. Ada? Silakan dibuka Ibnu Majah. Nomornya 3441. 3441. Ibnu Majah 3441. Ketemu enggak? Ada? Ada ya. Dari mana itu? Dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Baik, saya bacakan dulu teks hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina idza adnaba kanat nuqtatun sauda'un fi qalbihi fa in taba wa naza'a wastaghfara sukila qalbuh fa in zada zadat fadhalika ar-ran alladhina dzakarahu Allahu fi kitabihi kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Silakan dibaca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kita dengarkan baik-baik. Ada. Sebentar. Nah, enggak apa-apa. Obat merah kan ini? Oh, enggak ada, jangan. Obat merah aja. Saya mau memperagakan adegan soalnya. Enggak ada? Ayo. Enggak apa-apa. Kita lewati. Ayo, baca ulang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa isi sabdanya? Sesungguhnya seorang mukmin jika berbuat kemaksiatan, seorang mukmin apabila melakukan maksiat, lanjut, maka akan menjadi titik hitam di hatinya. Maka akan menjadi titik hitam dalam hatinya. Terus. Dan jika dia bertobat, terus, serta meninggalkannya dan meminta ampun, maka hatinya akan diputihkan. Baik, Bapak Ibu sekalian, gelas yang ada di tangan saya ini,
Makanya saya minta obat merah tadi itu ada tujuannya soalnya. Air yang ada di gelas ini putih, bening, putih bening. Seperti inilah kondisi kita saat kita baru dilahirkan. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi lahir itu dalam keadaan suci, bersih, bening, gak ada noda. Begitu dia sudah menginjak akil balik, maka mulailah dia melakukan dosa. Obat merahnya jalan. Nanti dipraktekkan di rumah. Kalau ada obat merah ini ya. Dosa apa? Dosa kurang ajar sama orang tua. Tes. Dosa suka bohong. Tes. Ya. Dosa melakukan bid'ah. Rodo ake. Tes. Sudah menikah. Dosa istri kepada suami. Banyak apa dikit? Agak banyak neteskan ya. Tes. Terus, ya. Ini kalau ada obat merah ya, itu tadi yang saya minta itu. Mesti saya tak praktekkan sama saya, gitu ya. Terus dosa apa lagi? Banyak. Dosa, mencari harta haram, makan riba. Tes. Nah, dosa misalnya lagi dengan tetangga. Tes, sudah. Sehingga banyak dosa dilakukan, air yang putih itu berubah jadi apa? Hitam. Itulah dosa. Makanya pelajaran nomor 3, dosa itu bisa nutupi hati. Dosa itu bisa menjadikan hati itu menjadi hitam. Lah terus caranya supaya putih lagi gimana? Ulang lagi Abu Hurairah yang kalimat sebelumnya, jika dia bertobat, istighfar minta ampun, coba ulang lagi. Dan jika dia bertobat serta meninggalkannya dan meminta ampun, maka hatinya akan diputihkan. Stop. Ambil air lagi Bapak Ibu. Ambil air lagi. Agak banyak airnya, agak banyak. Gelasnya tetap. Maka air ini kan putih. Maka tuangkan ke air yang gelap tadi, yang keruh tadi, yang hitam tadi. Baik. Maka sambil kita katakan, dulunya kurang ajar dengan orang tua, sekarang menjadi anak yang bakti tobat. Dulunya suka melakukan bid'ah, sekarang menjalankan sunnah. Dulu makan riba, sekarang riba ditinggalkan. Dulu suka ribut sama tetangga, sekarang suka berbuat baik kepada tetangga. Terus tambahkan lagi, dulunya yaitu suka melakukan maksiat, ditinggalkan, terus digelontor. Air ini bentuk istighfar, air ini bentuk tobat. Sehingga karena itu terus disiram, maka yang hitam keluar. Maka akan muncul putih kembali seperti ini. Balik lagi dia. Ini kalau meninggal, pas mati, maka matinya husnul khotimah. Karena hatinya sudah bersih. Tapi kalau pas hitam tadi lalu meninggal, maka su'ul khotimah. Paham sampai di sini? Bisa dibayangin ya, nanti bisa dites di rumah ya. Itu dicoba dosa apa saja yang pernah sering kali kita lakukan ya, masa lalu kita, mungkin setiap orang punya masa lalu ya, maka terus caranya sekarang saya tobat ini sehingga air itu keluar menjadi putih kembali. Baik. Terus lanjut hadisnya, silakan. Jika terus melakukannya maka akan terus bertambah, dan itulah penutup hati sebagaimana disebutkan dalam firman Allah. Apa itu? Surat Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Silakan. Sekali-kali tidak demikian. Ya. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Bapak Ibu sekalian, tak tambahkan dalil tentang bahayanya melakukan dosa bisa nutupi hati. Tak tambahkan dalil. Coba dibuka kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Saya bawa enggak? Nomornya jilid berapa itu? Oh, jilid 6 ya. Jilid 6. Sahih Targhib wa Tarhib. Nomornya jilid 3 sebenarnya. Ada enggak? Punya enggak di sini jilid 3? Oh, enggak ada. Baik, punya saya saja. Punya saya aja. Abu Hurairah pernah download enggak? Sahih Targhib wa Tarhib.
Jilid 3. Nomornya 1146. 1146. Nih saya sudah ketemu. Kalau mau dibawa ini HP saya. Silakan. Tafadhol. Nah, biar cepat. Ayo. 1146 dan 1147. Saya kasih 2 nomor. Sahih Targhib wa Tarhib 1146 dan 1147. Silakan. Ayo. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ya. dia berkata, Silakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bapak Ibu kalau dengar hadis ini merinding. Silakan. Silakan. Ayo. Hajar Aswad itu turun dari surga. Hajar Aswad itu asalnya turun dari surga. Jadi panjenengan yang sempat pernah pergi umroh, ya, maka tentunya memulai tawaf itu kan di Hajar Aswad, melambaikan tangan ke Hajar Aswad. Hajar Aswad itu batu hitam, Hajar batu Aswad hitam, Hajar Aswad batu hitam. Asalnya turun itu di surga. Dari surga batu itu. Kata Nabi, batu itu lebih putih daripada susu, bening putih. Lanjut Abu Hurairah. Hajar Aswad itu turun dari surga. Terus dalam keadaan lebih putih daripada susu. Terus kemudian dia menjadi hitam. Kenapa? Oleh dosa-dosa anak cucu Adam. Allahu Akbar. Anak cucu Adam yang tawaf. Setiap kali tawaf melambaikan tangan. Bismillah, Allahu Akbar. Jutaan manusia. Sehingga yang putih lebih putih daripada susu jadi hitam. Berarti kalau gitu Ustadz kesimpulannya dosa itu bawa efek. Iya. Dosa itu bawa efek. Makanya kalau dalam rumah tangga, kalau orang tuanya pernah melakukan dosa, efeknya itu kalau tidak ke istri atau ke anak. Anaknya susah dinasehati, nggak nurut, males sholat. Maka orang tua nggak usah marah, harus introspeksi. Mungkin saya dulu pernah melakukan dosa. Biar aku ambil ibu kurang ajar. Sekarang ya ini sudah. Mungkin ini ujian dari Allah. Mungkin dulu masa muda saya ini rodok, apa tanda kutip belunat. Ya. Sekarang akhirnya ya ini ujian yang harus saya terima. Itu Bapak Ibu. Dosa itu bawa efek. Hajar Aswad aja kena efeknya dari dosa. Sudah selesai hadisnya? Sudah ya? Nomor 1 lagi. 1147 poin B. Poin B. Ayo. 1147 poin B. 9B. Ayo. Silakan baca. Dari mana hadis itu? Ya, poin B. Silakan. Ya, berarti ikut atasnya. Dari sahabat siapa? Poin A. Yang dibaca nanti yang B. Dari Abdullah bin Amr. Silakan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Langsung artinya poin B. Silakan. Sesungguhnya rukun dan makom Ibrahim itu. Stop. Pelan-pelan. Sesungguhnya rukun dan makom Ibrahim itu. Rukun dan makom Ibrahim. Bagaimana itu? Berasal dari batu yakut surga. Batu yakut surga. Rukun Yamani Bapak Ibu. Ya. Karena ada di situ rukun Yamani. Sebelum ke Hajar Aswad. Anggap meja ini adalah bentukan Ka'bah. Kubus kan? Yang dekat ini, yang ini adalah Hajar Aswad. Yang di samping sini, pojok sini, rukun Yamani. Orang kalau melewati rukun Yamani ke Hajar Aswad kan membaca doa Robbana Atina fid dunya hasanah. Baik. Rukun Yamani ini dan makom Ibrahim. Ada di sini makom Ibrahim. Misalnya nih, ada di sini. Itu terbuat dari batu yakut surga. Lanjut teruskan. Kalau saja dia tidak tersentuh oleh dosa-dosa anak cucu Adam. Terus. Niscaya cahaya keduanya menyinari antara timur dan barat. Andai kata dosa anak cucu Adam itu tidak menjadikan dua benda ini hitam, niscaya dua benda ini akan menyinari antara timur dan barat. Karena terbuat dari batu yakut surga. Rukun Yamani. Nah, terus kita kalau di rukun Yamani itu ngapain Ustaz? Melambaikan tangan? Enggak melambaikan tangan. Hanya mengusap saja. Karena kata Nabi sekali usapan rukun Yamani melunturkan dosa. Sekali usapan tanpa dicium. Hanya diusap aja. Pojok Ka'bah sebelum Hajar Aswad. Hanya diusap. Mudah-mudahan kita ditakdirkan bisa menunaikan ibadah umroh.
Ya, atau ibadah haji pada masa-masa yang akan datang. Ya, baik kita lanjutkan. Jadi itu ini menunjukkan dosa itu bisa membawa efek. Dosa itu bisa membuat hati kita ini kelam, hitam. Itu karena dosa. Dan orang kalau hatinya sudah kelam hitam, sulit untuk menerima ilmu. Wangil, mau dikasih nasihat model apapun, nggak bisa. Kecuali tinggalkan dosanya, taubat, maka dia akan menerima nasihat itu. Makanya kan ada orang itu wangil tuturannya karena dia tidak meninggalkan dosa. Termasuk ada orang rajin taklim tapi ilmunya itu tidak ada. Sampai kita itu lihat, lah iya, dek niki loh rajin taklim tapi kok kelakuan nih. Ya itu, kenapa? Karena dosa nutupi hati. Sehingga ilmu itu cahaya. Cahaya tidak mungkin masuk ke orang yang hatinya kelam. Nggak mungkin. Cahaya itu akan masuk ke orang yang hatinya itu jernih. Qalbun salim. Itu. Kalau hatinya tertutupi dengan dosa, gak bisa dapat ilmu yang manfaat, gak bisa. Makanya kan ada di masyarakat omongan itu, ya ini taklim bertahun-tahun, ya tetap kelakuan ya pancet, gak berubah. Ada ndak yang kayak gini? Banyak. Ya, seperti itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, saya ini loh, maaf, saya nggak sebut nama ya, saya juga tidak mengatakan inisial. Ya inisial, enggak. Ya. Taklim bareng, ikut bareng, ngaji bareng. Waktu itu tahun 2005-2006 masih ada guru kita Ustadz Ustadz Muhammad bin Ahmad At-Tamimi rahimahullah. Waktu itu ya, beliau ngisi kita Al-Khalil, Masjid Al-Khalil Tauhid ya. Bahkan di grup SBR juga beberapa kali ngisi ya, di beberapa tempat dan beberapa masjid. Beliau sudah wafat. Nah, muridnya pada waktu itu yang hadir ikut terus saya dan Ustadz Abu Jundi, hafizah ta'ala. Ini ada satu orang, saya nggak sebut nama orangnya. Beliau ngaji di mana, pasti datang. Kajian di Bangil, kajian di daerah Ampel, Kahaman. Nggak datang. Rumahnya, saya nggak sebut nama tempatnya deh, nanti akhirnya diraba-raba. Sampai sekarang. Perbuatannya ya tetap tidak ada perubahan. Ya tetap merokok. Tetap perbuatan dosa. Rajin talim. Ya. Kenapa? Karena yaitu tadi. Hatinya tertutupi dengan dosa. Sehingga cahaya ilmu itu tidak masuk meresap ke dalam hatinya. Waliyadzubillah. Jadi kalau dinasihati ustaz, alasannya banyak. Sampai kapan mau nunggu apa lagi? Ya, sedangkan umur bertambah mau nunggu apa lagi kalau tidak tobat? Alasannya banyak. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ayo kita berusaha menjernihkan hati kita. Baik, sekarang kita akan masuk yang nomor berikutnya. Pelajaran nomor berapa? 4. Macam-macam hati. Nah, mulai. Hati itu macamnya ada 3, Bapak Ibu. Ingat-ingat ya. Hati itu macamnya cuma ada 3. 3. Apa saja itu? 1. Yang pertama. Namanya adalah qalbun salim. Hati yang bersih. Qalbun salim. Hati yang bersih. Hati yang subur. Hati yang jernih. Itu nomor 1. Ya. Nomor 2, qalbun mayyit, hati yang mati. Mati hatinya, mati sudah. Qalbun mayyit, hati yang mati. Contohnya kayak apa? Nanti tak jelaskan sama ayat Qur'annya. Ini di Qur'an semua ini. Macam-macam hati ini ada di Qur'an. Yang terakhir nomor 3, macam hati yang ketiga adalah naudzubillah, jangan sampai ada di dalam hati kita. Yang nomor 3 ini. Yang nomor 3, qalbun marid. Qalbun marid, hati yang sakit. Hatinya sakit. Hati yang sakit. Yang parah itu yang nomor 2 tadi, mayit, mati. Yang nomor 2, ya tidak boleh ada dalam hati kita. Hati yang sakit. Nomor 1 mudah-mudahan semua hati kita berada di nomor 1. Qalbun salim, hati yang bersih, hati yang subur. Baik, sekarang saya jelaskan maknanya, setelah itu tak kasih dalil. Yang dimaksud dengan hati yang qalbun salim
Hati yang bersih, hati yang jernih, hati yang subur adalah hati yang selamat dari syirik dan maksiat. Hati yang selamat dari kesirikan dan kemaksiatan. Nggak pernah melakukan syirik. Dan segala macam bentuk-bentuk syirik. Bukan bentuk syirik kan banyak, Bapak Ibu. Bentuk-bentuknya syirik itu banyak. Ada tatoyur, ada tiaroh, ada tiwalah, ada tamimah. Banyak. Ada perdukunan, ada cari pesugihan, ada sembelian yang ditujukan untuk selain Allah. Kan gitu, banyak. Ya, ada yaitu ruqyah yang tidak syar'i. Banyak. Syirik itu cabangnya banyak. Ya. Khurafat, tahayul, itu banyak. Maka qalbun salim, hati yang bersih, hati yang tidak terkontaminasi semua bentuk kesirikan dan semua bentuk maksiat. Nah, itu baru hati yang bersih. Yang nomor 2, qalbun mayyit, hati yang mati. Apa itu hati yang mati? Yaitu hati yang tidak mengenal Robnya, nggak kenal Allah. Sudah, tidak mau beribadah kepada Allah. Nggak kenal Allah. Ya. Kenal Allah itu kalau Ramadan tok. Itu baru kenal Allah. Kalau Ramadan kenal Allah, rajin baca Quran, sergap ya, iktikaf. Ramadan selesai Idul Fitri, balik lagi. Ya. Makanya katanya ulama, kunu rabbaniyin wala takunu ramadhaniyin. Jadilah kalian hamba-hamba yang rabbani, jangan menjadi hamba yang ramadhani. Apa itu robbani? Beribadah sampai ajal. Kalau ramadhani, ibadahnya cuma Ramadan tok. Jadi ibadahnya musiman. Ya ini, qalbun mayyit. Tidak kenal Allah kalau musiman. Ramadan kenal Allah, kenal taraweh, kenal masjid, itu Ramadan. Ramadan lewat, nggak kenal sholat berjamaah, nggak kenal terus kemudian baca Quran, hatam, ya nggak kenal. Ini qalbun mayyit, ya tidak mengenal Robnya, tidak beribadah kepada Allah, selalu memperturutkan hawa nafsu, yaitu qalbun mayyit. Ya. Lah qalbun marid, nah ini yang bahaya, ini bahaya qalbun marid ini. Apa itu qalbun marid? Yaitu hati yang sakit. Kalau tadi mayit, ini sakit. Bagaimana ini? Hati yang di dalamnya ada dua keadaan. Loh, ini bahaya. Hati yang di dalamnya ada dua keadaan. Orang yang hatinya punya dua keadaan. Ada dua keadaan. Apa itu? Kadang ikhlas, kadang tawakal, tapi kadang riya. Kadang ikhlas. Tapi kadang riya. Nulis di status, alhamdulillah Jumat barokah sudah kami tuntaskan. Riya. Kadang ikhlas. Ya, seperti itu. Kadang ikhlas, kadang-kadang riya atau sum'ah. Nulis status, alhamdulillah hari ini 1 juz tuntas. Ya, istimewa ya. Istimewa apanya ini Mas? Ya. Jadi ya itu tadi, kadang soleh, kadang tidak soleh. Dua keadaan. Kadang tawakal, kadang hilang tawakalnya. Jadi kadang ujub, ya. Kadang-kadang melakukan amal soleh, kadang-kadang melakukan maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Ya, hati-hati. Ini qalbun marid. Ya, qalbun marid. Kalau di depan orang banyak jadi orang soleh. Ketika sendirian ini buka HP, oh ya, wah ini ya semakin dipencet tambah horor itu. Ya, seperti itu, macam-macam maksiat isinya. Loh, coba. Itu kalau lagi sendiri. Tapi kalau di depan orang banyak, suka ngasih nasihat. Jangan ya, dosa. Jadi ustadz ya, dosa ya, haram ya. Antum nggak bisa dapat ilmu barokah kalau di depan orang. Ijenan, wajib ini. Ya, hati-hati. Itu orang ini kena penyakit qalbun marid. Hatinya loro, sakit.
Karena ada dua keadaan. Sekarang dalil yang saya janjikan tadi. Mana dalilnya? Hati itu kok dibagi tiga. Ada hati bersih, ada hati mati, ada hati yang sakit. Dalilnya adalah suratnya nomor 22. Ayo kita dengarkan murotalnya. Surat nomor 22 itu Al-Hajj. Al-Hajj. Surat 22 Al-Hajj. Ayatnya 53 dan 54. Surat 22 Al-Hajj ayatnya 53 dan 54. Kita dengarkan ya murotalnya. Allah Ta'ala berfirman Al-Hajj ayat 53 dan 54. Tuh. Silakan terjemahnya. Dia Allah ingin menjadikan godaan yang ditimbulkan setan itu sebagai cobaan bagi orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit. Stop, ada penyakit berarti hati yang sakit. Lanjut. Dan orang yang berhati keras. Hatinya berarti hati yang mayit itu maksudnya. Hati yang keras, batu sudah mati hatinya. Terus lanjut. Dan orang-orang yang zalim itu benar-benar dalam permusuhan yang jauh. Teruskan. Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu. Nah ini mulai yang dikasih ilmu. Terus. Meyakini bahwa Al-Quran itu benar dari Tuhanmu. Terus. Lalu mereka beriman. Dan hati mereka tunduk kepadanya. Nah itu yang namanya qalbun salim, tunduk. Hati yang tunduk, hati yang bersih, hati yang jernih, hati yang subur. Hati mereka tunduk kepada Allah. Terus lanjut. Dan sungguh Allah memberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Itu. Jadi intinya hati itu ada 3. Saya tambahkan 1 dalil hadis Nabi. Coba dibuka nomor Sahih Muslim nomor 2127. Coba pengen tahu saya. Muslim, Sahih Muslim 2127. Sahih Muslim 2127. Sahih Muslim 2127. Ya, silakan kita dengarkan. Sahih Muslim 2127. Ya, silakan. Dan Abu Musa radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya. Apa isi sabdanya? Perumpamaan agama yang aku diutus Allah azza wa jalla dengannya, yaitu berupa petunjuk dan ilmu. Stop, lanjut teruskan. Ialah bagaikan hujan yang jatuh ke bumi. Stop, mulai sekarang. Nabi SAW memberikan perumpamaan. Perhatikan ya, orang yang diberi ilmu oleh Allah, orang yang nuntut ilmu itu macamnya ada 3. Orang nuntut ilmu dalam hadis ini macamnya ada 3. Apa itu? Dikasih perumpamaan. Nanti tolong renungkan baik-baik. Masuk hati yang mana ini? Dikasih perumpamaan 3 oleh Nabi. 1, seperti apa itu? Yaitu diantaranya ada yang jatuh ke tanah subur. Terus? Yang dapat menyerap air. Terus? Maka tumbuhlah padang rumput yang subur. Stop. Ada orang itu yang menuntut ilmu dikasih perumpamaan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW, tanahnya tanah yang subur, tanahnya subur. Lalu kemudian ditimpa hujan, ada air itu langsung menyerap ke akar itu jadi batang jadi pohon dan seterusnya. Terus kemudian di antaranya pula ada yang jatuh ke tanah keras sehingga air tergenang karenanya. Ada juga orang nuntut ilmu diumpamakan seperti tanah-tanah yang keras. Ketika hujan turun atau disiram air itu tidak menyerap akar. Apa itu? Ngembeng itu apa? Ngecembeng di atas. Nah, menggenang di atas, tidak menyerap. Nah ini kira-kira hati yang bagaimana? Terus lanjut, silakan. Lalu air itu dimanfaatkan oleh orang banyak untuk minum, terus menyiram kebun,
dan beternak. Terus? Dan ada pula yang jatuh ke tanah tandus. Tanah tandus. Terus? Tidak mengenangkan air dan tidak pula menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Lanjut. Seperti itulah perumpamaan orang yang mempelajari agama Allah dan mengambil manfaat daripadanya. Stop. Ada orang yang ketiga yang mendapatkan ilmu seperti tanah yang apa tadi? Tandus. Tanah yang tandus. Lalu terkena air hujan atau disiram air, dia masuk ke bawah tapi lepas. Nggak ke akar, lepas. Seperti itulah keadaan orang yang menuntut ilmu. Ada orang itu yang menuntut ilmu, telinganya mendengar, masuk ke hati, berubah menjadi orang soleh. Diamalkan. Terima, amalkan. Terima, amalkan. Itu perumpamaan tanah yang subur tadi. Yang nomor dua ini, yaitu orang yang menuntut ilmu, dia nerima tapi tidak diamalkan. Terus taklim, terus nerima, tapi tidak diamalkan. Tidak diamalkan sama dia. Bahkan dia ngasih nasihat orang, tapi tidak diamalkan. Makanya tadi diibaratkan airnya menggenang, dimanfaatkan orang untuk menyiram tanaman, dimanfaatkan. Tapi untuk pohonnya sendiri, akarnya, nggak menyerap. Nggak menyerap. Ini nomor dua. Yang nomor tiga, na'udzubillah min dzalik. Menuntut ilmu, masuk telinga kanan, langsung lepas telinga kiri. Udah, lewat gitu aja. Taklimnya cuma sekedar kumpul-kumpul, pengen selfie sama ustadznya. Ya. Taklimnya hanya kepingin, yaitu taruh di status, lalu foto dengan ustadznya, supaya orang pada tahu kalau dia taklim dengan ustadz si fulan, ustadz kibar. Nasihatnya apa? Nggak ada yang diterima. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Itulah yang diibaratkan yang nomor satu kolbun salim, yang nomor dua kolbun sakit marit, yaitu tidak sampai ke hatinya, dia menasihati orang tapi hatinya kering. Seperti itu. Terus yang ketiga, kolbun mayit, hatinya mati, ilmu itu tidak meresap ke dalam hatinya, hanya lewat begitu aja. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hati yang bersih. Sekarang pelajaran nomor berapa? Saya tutup sampai yang ini. Nomor berapa sekarang pelajarannya? 5. Betul ya? Nomor 4 apa 5? 5 kan? Nomor 1 tentang apa tadi? Nomor 1. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat penampilan fisik. Betul. Nomor 2, hati yang lurus hanya akan membuahkan perbuatan yang lurus. Kan gitu ya? Intinya kan itu ya. Nomor 2. Kalau hatinya itu rusak, maka perbuatannya akan rusak. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, perbuatan dosa bisa menjadi... Betul. Perbuatan dosa akan bisa menjadikan hati itu kelam, hitam. Makanya tadi tak kasih contoh minuman tadi itu air. Ya. Terus yang nomor 4 adalah macam-macam hati. Ya, itu nomor 4. Yang nomor 5, Bapak Ibu sekalian, yang nomor 5 adalah tips kiat-kiat untuk mendapatkan hati yang bersih. Kiat-kiatnya agar memiliki hati yang subur. Apa tipsnya? Apa kiat-kiatnya? Nah, ya. Tips kiat-kiat. Insya Allah kita tuntaskan aja ini. Ya, minta tolong nanti agak cepat carinya. Tips kiat-kiat memiliki hati yang subur, hati yang bersih, hati yang jernih, hati yang selamat. Ya, bahkan kalau di dalam kubur itu kalau hatinya ada hati yang bersih, qalbun salim, maka dia akan mendapatkan nikmat kubur. Nikmat kubur. Orang itu Bapak Ibu sekalian diazab dalam kuburnya. Orang itu diazab dalam kuburnya itu bukan karena terkena penyakit COVID. Orang itu diazab dalam kubur bukan karena kena penyakit kanker, bukan karena kena diabetes, bukan karena kena kolesterol, bukan. Orang itu diazab dalam kuburnya karena hatinya ada riaknya, ada ujubnya, ada suka iri, hasad, dengki sama orang. Orang itu diazab dalam kuburnya karena hatinya rusak. Makanya pentingnya punya hati selamat, hati subur itu penting. Supaya kita selamat
di alam barzah sampai di alam akhirat, yaitu sampai nanti yaumul hisab. Baik, apa tipsnya, kiat-kiatnya? Satu, yang pertama ini. Yang pertama, mentauhidkan Allah. Nomor satu, harus mentauhidkan Allah. Harus mentauhidkan Allah. Dalilnya di mana? Nanti ditulis, dibaca sendiri di rumah. Dalilnya adalah Quran surat nomor 48 ayat 26. Tapi saya minta kepada Bapak Ibu ketika baca ayat ini, jangan membaca Quran yang di aplikasi Quran di Android. Jangan. Bacalah Quran yang ada terjemahannya. Quran terjemahan. Karena yang penting itu footnote, catatan kaki. Kalau Quran yang ada di aplikasi Android kita, itu tidak ada catatan kakinya. Tapi kalau panjenengan buka Quran terjemahan, nanti dibaca surat Al-Fat ayatnya ayat 26, surat 48 ayat 26. Lihat catatan kakinya. Di situ nanti ada keterangannya. Orang yang mentauhidkan Allah, Allah akan bersihkan hatinya. Allah akan jadikan hatinya subur. Kita butuh catatan kakinya. Catatan kakinya. Nanti dibaca. Jangan yang ini, jangan yang, atau bisa tafsir, boleh ini tafsir Ibnu Katsir. Ada ini ya. Baik. Nomor dua. Tips nomor 2, supaya punya hati yang bersih. Kalau nomor 1 tadi apa? Mentauhidkan Allah. Jangan pernah melakukan syirik, maksudnya. Lawannya tauhid itu kan syirik. Ya, jangan pernah melakukan kesirikan, apapun itu bentuknya. Ya, maaf Bapak Ibu ya, maaf. Kalau masih ada di rumah tangga kita, masih ada pemahaman seperti kupu-kupu masuk, katanya akan ada tamu. Ya, tangan kiri gatelen katanya. Ya itu. Ya, terus mata kiri cedutan terus katanya dirasani. Ini nggak bisa, hati bersih nggak bisa. Masih terkontaminasi dengan yang namanya khurafat. Gigi atas patah ditanam ke bawah. Kalau gigi bawah yang patah maka ditaruh di atas genteng. Supaya ndak hujan, celana dalam ditaruh di. Nah, ini kalau masih ada yang model-model begini, maka nggak bisa. Pakai baju kebalik katanya apa? Oleh rezeki, kan gitu ya. Nah, itu ya. Berdagang, baru dapat pembeli pertama, uangnya selalu diginikan, laris. Ya. Maka kalau masih ada kayak gini nih, maka nggak mungkin bisa hatinya bersih. Hati bersih itu selamat dari syirik, khurafat, tahayul. Betul-betul tawakal mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Baik, itu satu. Nomor 2, supaya hati bersih adalah memegang teguh, memegang erat sunnah Rasulullah SAW. Ya, memegang erat sunnah Rasul. Betul-betul sami'na wa ato'na, berada di jalan itu petunjuk Nabi SAW. Sunnah Rasul. Bid'ah ditinggalkan. Bid'ah ditinggalkan. Nah, semua perbuatan yang tidak ada contoh dari Nabi, tinggalkan. Ya. Kadang-kadang kita ini tidak sadar. Nggak sadar. Kalau yang kita lakukan itu nggak ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu contohnya? Contoh, nggak sadar kadang-kadang kita. Misalnya nih ya, apa ini ketika sholat. Pada saat salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, mengusap wajah. Nah, nggak ada contoh dari Nabi. Menutup bacaan Quran. Sadaqallahul azim. Nggak ada contoh dari Nabi. Nggak ada contoh dari Nabi. Ya. Mau membaca Al-Quran mushaf. Dicium dulu. Nggak ada contoh dari Nabi. Nggak ada. Nah ya. Terus kemudian sendawa gelegean. Alhamdulillah. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Kalau bersin, haji. Alhamdulillah. Ada dalilnya. Sendawa. Loh Ustadz, itu sebagai bentuk mensyukuri. Jangan pakai opini. Jangan pakai opini. Semua harus ada petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Harus ada dalilnya. Mana dalilnya yang mengatakan itu? Nggak ada dalilnya. Ya. Terus kemudian banyak kalau dibahas yang di sekitar kita tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makan kurma ini aja. Ini kurma ini, kurma. Ya, ini makan kurma. Makan. Lalu kemudian ketika membuang bijinya,
Bukan sesuai petunjuk Nabi. Petunjuk Nabi membuang biji kurma dengan 2 jari. 2 jari. Petunjuk Nabi, sunnah Nabi. Makanya orang kalau 24 jam ngikuti petunjuk Nabi, mulai bangun tidur sampai tidur lagi, semuanya petunjuk Nabi, maka hatinya akan bersih. Hatinya bersih. Bangun tidur, mulet. Oh, nggak ada petunjuk Nabi, nggak ada. Petunjuk Nabi bangun tidur itu mengusap kantuk di mata dengan 2 jari. Boleh dengan 2 tangan. Ini 2 jari, 2 tangan ini. Boleh. Itu sunnah Rasul. Rasul itu kalau bangun tidur mengusap kantuknya dengan 2 jari. Jadi bukan, bukan, gak taklim berarti. Ya, gak sadar ya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Total ya 24 jam ikuti sunnah Nabi. Mulai bangun tidur sampai, makanya sampai ada buku judulnya, saya bahas rutin itu buku itu di Palm Spring, perumahan Palm Spring. Besok subuh, nanti besok subuh kajian. Judul bukunya yaitu lebih dari 1000 amal sehari semalam. Mulai bangun tidur, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, bersiwak, memakai pakaian, semuanya total dalam sehari-hari. Itu ya, seperti itu. Maka dalam hal ini ikuti petunjuk Nabi SAW. Kita lanjutkan. Nomor berapa? 3. Nomor 3. Supaya memiliki hati yang bersih. Nomor 3 adalah dalilnya belum ya? Yang nomor 2 belum ya? Dalilnya surat Al-Fat, sama surat 48 tapi ayatnya ayat 18. Surat 48 ayat 18. Kalau tadi nomor 1 kan mentauhidkan Allah. Surat 48 ayat 26. Sekarang mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Surat 48 ayat 18. Sekali lagi lihat catatan kakinya. Lihat catatan kakinya. Yang dibutuhkan itu footnote-nya nanti, penjelasannya. Nomor 3, berbekal ilmu syar'i. Ayo dibuka Sahih Muslim. Berbekal ilmu syar'i. Bapak Ibu sering rajin nuntut ilmu. Orang kalau rajin nuntut ilmu, maka hatinya akan dibuat tenang oleh Allah. Hatinya akan bersih. Dalilnya, tolong dibuka nomor 2322. Sahih Muslim 2322. 2322. Ayo. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an katanya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Silakan. Siapa yang menolong menghilangkan kesusahan orang mukmin? Langsung artinya yang tengah-tengah saja. Bila suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah. Silakan. Bila suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, masjid. Ya. Lalu mereka membaca kitabullah. Terus dan mempelajarinya sesama mereka. Berarti taklim, thalabul ilmi, mempelajari isi Quran. Maka diturunkan kepada mereka ketenangan. Jelas. Illa nazalat alaihimus sakinah. Allah akan jadikan hatinya itu tenang. Orang nuntut ilmu itu tidak akan galau. Ya, seperti itu. Terus kemudian selain Allah berikan ketenangan, lanjut. Dan diselubungi mereka dengan rahmat. Diselubungi dengan rahmatnya Allah. Teruskan. Mereka dikerumuni oleh para malaikat. Allahu Akbar. Dikerumuni oleh para malaikat. Lanjut terakhir. Dan Allah menyebut dengan bangga kepada orang-orang yang di dekatnya. Allah menyebut dengan bangga orang yang dengan bangga di hadapan para malaikat-malaikatnya. Jadi nama kita disebut oleh Allah di hadapan para malaikat-malaikatnya. Orang yang duduk di majelis taklim, tapi taklimnya di mana tadi? Mesti. Karena tadi yaitu barang siapa yang berkumpul di salah satu rumah Allah atau masjid, maka Allah akan turunkan ketenangan. Kalau menuntut ilmunya di rumah Ustadz, bukan di masjid, apakah dapat keutamaan? Dapat keutamaannya yang lain. Banyak keutamaannya. Langkah kaki kita tercatat dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Terus nomor 4 sekarang, nomor 4. Memperbanyak zikir. Orang berzikir itu hatinya akan dibuat tenang oleh Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah, hati itu menjadi tenang. Ya. Makanya hati galau, hati sumpek. Ya. Maka tipsnya adalah banyak mengingat Allah, banyak berzikir kepada Allah.
Terus dalilnya di mana? Surat 13 ayat 28. Nanti dibaca sendiri. Surat Ar-Ra'd surat 13 ayat 28. Surat 13 ayat 28. Lanjut yang nomor 5. Ini totalnya ada 9 ini. Nomor 5. Memperbanyak membaca Al-Quran. Rajin baca Quran. Jangan berhenti. One day one juz. Satu hari satu juz. Satu juz itu 10 lembar. Setelah subuh 2 lembar, setelah zuhur 2 lembar, setelah asar 2 lembar, setelah maghrib 2 lembar, setelah isya 2 lembar. Berarti sehari 10 lembar. Bolak-balik berarti 4 halaman. Berarti 1 hari 1 juz. 30 hari hatam. Berarti tiap bulan hatam. Setahun 12 kali hatam. Setahun. Maka Allah akan buat hatinya itu bersih. Sering rajin baca Quran. Mana dalilnya? Dalil Sahih Muslim. Cepat dikit. Nomor 765. Sahih Muslim 765. Dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu an. Silakan. 765. Muslim. Ayo. Dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu an katanya. Ya. Ada seorang laki-laki membaca surat Al-Kahfi. Ya. Dan di dekatnya ada seekor kuda tertabrak dengan tali panjang. Ada orang baca surat Al-Kahfi. Ternyata di sampingnya orang itu ada seekor kuda yang sedang terikat, tertambat. Lanjut, silakan. Sekonyong-konyong datang awan menyelubungi tempat orang itu. Jadi awan itu turun sampai ke atapnya orang itu. Awan loh ini turun sampai ke atap rumah orang itu. Orang ini ketakutan karena kuda ini berputar-putar sampai lepas dari ikatannya. Lanjut. Sehingga kuda tersebut berputar-putar di tabatannya lalu berlari. Lari, lepas, lanjut. Ketika hari telah pagi, orang itu mendatangi Nabi SAW. Dia menceritakan kepada Nabi, tadi malam aku baca surat Al-Kahfi, awan itu turun di atas atap rumahku. Turun, bayangkan. Terus kuda ini berputar-putar sampai terlepas. Lanjut. Lalu diceritakannya kepada beliau peristiwa yang dialaminya itu. Terus Nabi SAW bersabda, tilkas sakinah tanazzalat lil Quran. Silakan. Itulah sakinah. Itulah sakinah kata Nabi. Apa itu? Para malaikat turun membawa ketenangan dan rahmat bagi pembaca Al-Quran. Seperti itu. Orang baca Quran, Allah turunkan ketenangan dalam hatinya. Allah jadikan hatinya itu subur, ya, bersih. Terus yang nomor 6, jangan banyak tertawa. Supaya hati bersih, qalbun salim, jangan banyak tertawa. Karena tertawa itu dapat mematikan hati. Mana dalilnya? Ibnu Majah. Nomornya 3400. Ibnu Majah 3400. Ya. Ini cetakan terjemahan, nomor cetakan terjemahan 3400. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuksirud dhahika fa inna kasratad dhahiki tumitul qalba." Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isinya, janganlah kalian banyak tertawa. Ulang lagi. Janganlah kalian banyak tertawa. Kenapa? Karena banyak